dunia seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi saya bekerja di ILO. Untuk teman-teman yang belum tahu kepanjangannya adalah International Labour Organization. Jadi ini adalah organisasi ketenagakerjaan di bawah PBB. Saya ada yang bisa tebak nggak umur berapa nih? Ayo, ada yang bisa tebak? Belum dapat hadiah. Belum ya? Hadiahnya belakangan. Jadi begini, bayangkan seusia saya ini diminta oleh ratu rumah untuk cari pekerjaan yang katanya cari dong buat tambah-tambahan dapur. Oke, saya apply nih. Di situ ada tulisannya maksimal 35 tahun. Waduh, nggak masuk. Terus saya ketemu ada lagi, harus sehat jasmani rohani. Saya sih sehat, cuma tidak demikian dengan anggapan orang lain. Sampai akhirnya ketemu ILO buka rekrutmen, tapi untuk internship. Mas bayangin sebegitu desperate-nya saya sampai saya melamar internship. Jadi saya paling tua nih Mas. Ada 70 kandidat saat itu penyandang disabilitas, dan yang sebagian itu dari luar Indonesia. Sampai akhirnya disaring, dapatlah 2 orang. Yang pertama itu untuk sosial media, yang kedua adalah untuk menangani IBDN atau Indonesia Business Disability Network, atau dalam bahasa Indonesianya Jaringan Bisnis Disabilitas Indonesia. Kita pakai JBDI aja ya. Nah, ternyata saat itu saya direkrut, dilihat nih kualifikasinya nggak masuk katanya. Wah, sedih dong saya. Biasanya kalau spesifikasi ini kan kita kalau diwawancara biasanya di downgrade ya Mas. Misalnya diterima nih, oh jadi kepala keamanan, di downgrade jadi satpam aja misalnya. Justru di sini dari ILO saya berterima kasih karena mereka merekrut saya, mereka ngelihat spesifikasi. Jadi mereka nggak ngelihat usia, mereka nggak ngelihat kondisi mata saya atau kondisi tunanetra saya. Justru malah di-upgrade. Mas, kalau intern kayaknya nggak cocok, nggak masuk. Mau nggak jadi konsultan? Untung nggak kelihatan sama orang-orang ILO. Itu saya lompat ke kasur terus lompat lagi ke atas. Saking gembiranya. Kenapa? Barrier ini ditembus. Mereka tidak melihat usia, mereka tidak melihat kondisi saya sebagai seorang tunanetra. Yang dilihat murni skill dan kemampuan dan kualifikasi. Jadi saat itu juga saya katakan oke, saya bersedia. Waktu itu yang merekrut namanya Mbak Wati dan Mas Tendi. Halo Mas Tendi, kalau nonton videonya, thank you very much. Jadi saya mewakili beliau hari ini, dan saya saat ini resmi sebagai konsultan untuk JBDI atau IBDN di ILO. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu Mas. Itu tahun berapa ya? Tahun ini, bulan September. Oke. Nah, Mas Rama, pertanyaan ini masih berhubungan dengan ILO ya Mas? Iya. Apa aja sih Mas program-programnya ILO itu untuk mendukung inklusi dan partisipasi lebih besar dari individu dengan disabilitas? Iya. Jadi beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh ILO, yang pertama adalah membuat unit layanan disabilitas atau WLD ya singkatannya. Jadi fungsinya ini adalah mengakomodasi apabila ada calon pekerja atau talent ya, yang mereka ini orang dengan disabilitas mau kerja, jadi nanti ada pelatihan dulu, ada training, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Jadi ILO sendiri ini sudah melakukan proyek percontohan tahun lalu di Kota Semarang ini supaya bisa direplikasi oleh tempat-tempat lain. Jadi ini kerjasama dengan Kerjabilitas dan juga dengan dinas masyarakat setempat di sana Mas. Program yang berikutnya yang sudah dilakukan adalah bagaimana kita menciptakan yang disebut dengan reasonable accommodation ya, kalau kita terjemahkan itu adalah akomodasi yang wajar. Jadi gimana nih supaya waktu itu ada yang kami lakukan adalah membuat reasonable accommodation untuk
beberapa politeknik ya, atau di sini kelautan ya. Jadi ada PPMS, kemudian ada Poli Manado, ya, ada juga Poli Batam. Jadi ini dilihat Mas, apakah siswa-siswinya ini, mahasiswa-mahasiswinya mereka ini kira-kira bidang studi apa yang bisa mereka ambil atau pekerjaan apa yang nanti diambil. Jadi ada uji kelayakannya Mas, nanti dilihat. Nah contohnya untuk saya sendiri, kalau bicara reasonable accommodation itu maksudnya adalah bagaimana barrier atau halangan-halangan penyandang disabilitas itu nggak bisa kerja diatasi Mas. Jadi bukannya ditinggalin, tapi diatasin, kurang lebih gitu. Nah yang ketiga ini yang saya handle adalah memberdayakan atau menjalankan JBDI. Nah JBDI sendiri atau Jaringan Disabilitas Bisnis Indonesia ini terdiri dari tidak hanya perusahaan tapi juga lembaga-lembaga atau yayasan yang mendukung aktivitas dari penyandang disabilitas Mas. Jadi ada yayasan, terus ada juga agensi yang untuk training ya. Jadi kalau misalnya mau masukin supply supaya sesuai dengan demand, ini masuk dulu ke sini. Enaknya adalah kalau dalam satu network ini untuk sharing lebih mudah Mas. Gitu. Jadi 3 program ini yang saat ini dijalankan dan kebetulan saya memegang untuk JBDI ini. Wah, selamat Mas. Sekarang progresnya gimana Mas? Kami sudah melakukan diskusi. Jadi kebetulan saat ini kan sekretariatnya ini masih di ILO ya. Harapannya adalah bisa diakomodasi oleh Apindo, jadi sekretariatnya pindah di sana dan JBDI nanti punya badan hukum sendiri sehingga network kami bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga ini ya Mas ya. Semoga progresnya dapat berjalan dengan lancar dan apa yang memang ditujukan itu bisa tercapai dengan baik. Sekarang saya beralih ke Mbak Sasa nih kembali. Kalau tadi Mbak Sasa sudah cerita tentang pengalaman pribadi dari Mbak Sasa awalnya masuk sosial media bagaimana dan tujuannya kenapa mengedukasi melalui sosial media. Nah kalau menurut Mbak Sasa nih, pasti kan pernah traveling lah ya ke kota-kota di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau menurut Mbak Sasa sendiri, apakah kota-kota di Indonesia ini sudah ramah dengan disabilitas? Tentu saya belum ya. Kayaknya Jakarta juga belum deh. Karena sesederhana transportasi pun ya belum terintegrasi dengan baik ya satu sama lainnya gitu. Misalkan yang MRT memang udah akses, tapi menuju MRT-nya gimana? Betul. Kemarin sempat diajakin naik bus. Ke busnya itu gimana? Agak jauh ya. Iya, dan ya kayaknya hanya seremonial di awal aja gitu. After itunya tuh nggak ada keberlanjutannya tuh gimana itu nggak ada gitu. Apalagi ya lebih sedih sih karena aku suka banget alam Indonesia ya, jadi yang nggak bisa nikmatin dengan baik gitu. Sulit lah, sesederhana iya dari gedung-gedung sekolah kan juga belum sebenarnya di Indonesia gitu ya. Iya tadi Mas Albert ceritakan ya. Betul. Iya gitu, dan ya untuk publiknya juga belum gitu. Kayak pernah suatu saat di Soekarno-Hatta liftnya mati, cuma ada satu. Ingat gak Mas? Jadi eskalatornya tuh kita naik eskalator yang tangga gitu loh Mas. Dijungkilin terus kayak orang-orangnya tuh marah-marah gitu, ayo buruan kayak iya gimana? Ya sesederhana itu juga ya belum akses gitu buat kami itu yang buat kursi roda ya khususnya. Iya sulit, belum sama sekali. Nah mungkin semoga ada yang nonton ya di situ ya, ada bapak-bapak yang di publik yang bekerja di publik bisa mendengarkan ini. Semoga itu bisa di taking notes untuk perbaikan ke depannya ya. Bahkan sesederhana kemarin karena kemarin baru banget nonton Coldplay ya, itu di sekitar GBK-nya aja belum seakses itu Mas. Jadi trotoarnya nih, ini memang jalan protokoler ya. Jalannya tuh misalnya udah dibuat buat kursi roda ya, tapi dihalangin sama tiang-tiang. Ya kursi roda gimana mau masuk maksudnya? Udah dibuatin ram, tapi dihalangin lagi sama tiang. Jadi akhirnya gimana? Minta tolong yang ada di sekitar kayak tolong diangkatin.
diangkatin Iya. Mbak Sasanya diangkat Iya. dengan kursi roda Iya, rodanya. betul. Tapi alhamdulillah masih ada yang bantuin ya. Masih sih, tapi aku udah bodo amat karena tujuannya penting bisa nonton. Kayak wah, greget banget sih. Luar biasa, Iya. luar biasa. Itu pengalaman yang ini ya. Iya. Yang maksudnya itu bisa menjadi masukan kepada Iya. bapak-bapak yang di sana di pemerintahan untuk melihat itu. Dan tambahan sih mas, maksudnya di Indonesia tuh malah dibuatnya itu kayak kitanya eksklusif gitu loh. Padahal kalau kita misalnya kita coba ke Singapura lah, itu tuh kita nggak ada jalur khusus gitu, enggak, emang dibuat general aja, semua orang bisa ngelewatin gitu, jadi nggak ada tempat-tempat khusus tuh enggak gitu. Jadi RAM tuh ya buat semuanya yang bisa lewat situ Semua orang bisa gitu, lewat iya. RAM, ya. Jadi pada saat di sana kayak wah jadi manusia paling bebas deh. Karena bisa apa ya, semuanya bisa sendiri gitu. Boleh. Malah di sini tuh pikirannya bahwa yang lewat itu bermalah cacat. Boleh. Namanya juga boleh ya. Iya. Masalah yang dihadapi sama Mbak Sasa sama. Saya kebetulan sama Mas Tendi itu benar-benar di depan kantor ILO. Saya dites sama Mas Tendi, Mas, ini udah aksesibel belum? Ini loh, trotoar. Wah, aksesibel kan. Saya jalan nggak pakai tongkat tuh, pede. Nabrak, ternyata depannya tiang listrik di sebelah. Yang konsep siapa gitu? Apa sengaja gitu kan ya supaya kelihatan lucu terus ada yang videoin gitu barangkali ya. Jadi yang saya alami itu sama Mbak Sasa. Terkadang memang ini dibuat tapi nggak mengajak kita sebagai penyandang disabilitas ini untuk melakukan evaluasi. Jadi akhirnya tuh platformnya menujunya ke arah tiang mas, tiang dan ada tempat sampah gitu. Jadi guiding blocknya bukan buat jalan akhirnya, jadi buat hiasan aja, itu aja. Bener mas, dan itu cuma capek sih, seremonial terus di awal aja gitu, kayak ya misalnya diajak nih, tapi after itunya tuh apa, yang dibenahinya mana dan sebagainya tuh apa, hasilnya mana, nggak ada gitu, itu bikin greget. Tapi sebenarnya yang tadi saya tangkap dari obrolan Mbak Sasa, kemudian dari Mas Albert, Mas Rama gitu ya, mungkin dari tadi dari Mbak Keken juga bahwa teman-teman ini juga tidak ingin dijadikan sebagai sesuatu yang eksklusif gitu ya, Enggak, betul ya, iya. gitu ya. Jadi kita semua sama gitu ya. Jika pemerintah membuat suatu misalnya fasilitas apapun gitu ya, sebenarnya semua orang juga bisa pakai, ya kan ya. Itu bisa jadi konten kan itu? Boleh banget. Udah. Oh udah jadi Saya konten. sebenarnya sebenarnya satir semua kalau Mas nanti lihat itu ya video saya tuh sebenarnya satir semua, isinya tuh sindiran tapi yang nggak menggurui gitu sebenarnya, kayak dibalut ya komedi sih jatuhnya, kayak jatuhnya ke sana. Baik, makasih Mbak Sasa. Ini kalau ke Mas Albert sekarang. Sekarang Mas Albert bekerja sebagai translator, betul ya Mas ya? Pengen tahu sih gimana Mas Albert beradaptasi dengan lingkungan kerjanya saat ini. Saya pernah kerja di Yayasan Cinta Anak Bangsa di Mas Garden. Itu 1,5 tahun. Jadi ya puji Tuhan itu CEO-nya Ibu Veronica Maulana itu baik. Jadi waktu saya kerjanya juga lama karena fisik saya kan nantinya lambat. Jadi mereka memang cukup tolerable lah. Tapi saya tidak yakin kalau untuk perusahaan yang lain saya bisa maksudnya ada alasan yang mau karena ini waktu bagi kan kantor kan time is money ya. Betul. Nah itu makanya jadi ya daripada gua nungguin lu yang amat perusahaan gua rugi lah. Ya. Ini kan cari yang awal aja gitu. Time is money gitu. Itu ya makanya setelah itu saya memutuskan untuk kerjanya di rumah, terus kerjanya lewat internet. Yang bayar pakai virtual gitu. Dan sekarang Mas Albert bekerja dari rumah, Dari rumah, iya. Nggak sebagai seorang freelancer, translator ya. Iya, gitu aja. Wah, hebat. Ya, kalau nggak gitu ya kita ini kan harus maksudnya harus berinovasi sendiri. Betul. Karena kita juga repotin lah gitu. Betul Mas. Memang salah satu cara adaptasi dari Mas Albert adalah seperti itu ya. Jadi Iya. jika di dunia perkantoran memang ya
kita tahu bahwa ada strict rule-nya gitu ya. Kan di Spanyol gitu. Ya, jika kita tidak bisa ya udah kita freelancer aja gitu ya. Kita usaha sendiri gitu ya. Hebat tuh. Iya. Terima kasih Mas Albert. Mungkin sekarang saya kembali ke Mas Rama gitu ya. Menurut dari Mas Rama dari tadi perbincangan dari Mbak Sasa, Mas Albert, mungkin tadi juga Mbak Keken juga sempat bicara. Menurut Mas Rama tantangan terbesar itu apa sih Mas dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan inklusif bagi sahabat-sahabat disabilitas ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin sedikit ditambahkan pengalaman-pengalaman yang Mas Rama gitu dalam menghadapi tantangan. Kalau bicara soal regulasi, undang-undang, kayaknya udah cakep ya. Udah bosen juga gak sih? Iya. Iya ya. Tantangan terbesar ini sebenarnya adalah soal perspektif. Percaya deh, kalau kita sering mendengar ada perusahaan di mana calon supply-nya itu adalah penyandang disabilitas, umumnya akan ditanya balik sama perusahaan adalah apa benefit bagi kami? Ya nggak sih? Padahal sebenarnya penyandang disabilitas ini adalah investasi. Kalau kita lihat ada Mbak Sasa, kontennya jauh lebih baik daripada kebanyakan influencer yang lain. Ada Mas Albert, hasil translasinya, ini kan kita nggak bicara soal apakah beliau ini penyandang disabilitas atau bukan. Ada Mbak Keken, gambar-gambar seri asik. Saya aja yang tunanetra nggak bisa gambar ya, emang bener nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya it's not a problem, gitu loh. Yang dilihat justru adalah skillnya. Nah makanya di sini saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya yang beredar di masyarakat sekarang ini ada beberapa perspektif, Mas. Yang pertama adalah konvensional perspektif ini yang berbasis charity. Jadi kalau melihat orang-orang kayak saya, Mbak Sasa, ini nih kasihan, oh udah deh, terima aja kerja, kasihan gitu ya. Nah ini pandangan yang pertama nih Mas, pola pikir atau perspektif yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua nih, medical perspektif. Jadi kami ini dianggap orang sakit, padahal bukan sakit. Ini adalah keunikan kami. Jadi kalau saya tunanetra, ini ciri khas saya. Oh, yang namanya Ramaditya Dikara, dia adalah seorang tunanetra. Yang namanya Mbak Sasa, beliau tunadaksa bawah, kayak gitu sebenarnya. Jadi ini yang hendaknya tidak dilakukan kepada kami. Dan repotnya kan kayak tadi, ketika terkena syarat harus sehat jasmani rohani. Nah loh, ini kan akhirnya kita nggak bisa kerja Mas, gitu. Yang ketiga ini adalah pendekatan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh PBB. Jadi kita melihatnya bahwa penyandang disabilitas ini adalah sebagai subjek. Jadi dia yang menentukan. Yang pertama adalah menentukan apa? Menentukan dia mau kerja di mana, menentukan dia mau berpendidikan seperti apa, termasuk menentukan jenis pekerjaan. Oke lah, katakanlah yang konvensional apa? Kalau tunanetra, boleh tahu nggak tunanetra biasanya teman-teman tahunya pekerjaannya sebagai apa? Tukang pijat, tukang kerupuk. Kalau di kantor apa? Telemarketing. Nggak jauh-jauh dari itu. But no, saya memilih pekerjaan saya sendiri. Contohnya apa? Saya menjadi seorang trainer. Alhamdulillah, mungkin kalau teman-teman bisa buka Instagram atau YouTube, saya banyak mengisi acara di sekolahan. Bahkan saya memilih untuk bisa mempekerjakan seorang personal assistant. Saya bawa personal assistant saya, boleh dong berdiri Mbak Zahra? Mana? Wah, tapi ini persoalan asistennya Mas. Kalau selama ini tunanetra itu diberi, ini tunanetra memberi. Ya, she's working for me. Ya, Mbak Zahra ini. Yang kedua adalah pekerjaan. Tadi sudah disebutkan saya konsultan di ILO, tapi lebih dari itu selain menjadi trainer juga. Alhamdulillah saya menulis buku dan alhamdulillah sudah 17 buku yang terbit. Ini saya bawa buku terbaru saya. Judulnya Prahara Negeri Bidadari. Karena saya ngefans-nya sama Bumi Langit dan Sri Asih itu tokoh favorit saya. Saya juga punya tokoh namanya Wahita. Mungkin bisa kasih lihat Mas. Ini namanya Wahita, ini bidadari umur 16 tahun. Ya, dia sudah ada bukunya sendiri dan alhamdulillah nanti insya Allah untuk beberapa penanya ya Mas ya, atau penanya Betul. kita dilihat Nanti kita bikin kuis. oh ya, nanti ada kuis ya. Jadi harapannya adalah bahwa perspektif ini. Jadi aturan sudah ada, regulasi sudah ada, networknya juga sudah ada, tinggal perspektifnya ini perlu dirubah baik dari
penyedia lapangan kerja maupun kami selaku talentnya. Jadi kalau penyedia lapangan kerja tadi ya memandang kami sebagai investasi, untuk kami selaku talent atau calon supply ini juga hendaknya memperhatikan kayak misalnya pendidikan sekolah harus bagus, jangan berhenti SMP SMA tapi lanjutkan S1 S2. Kemudian juga attitude kita harus seperti tadi Mbak Sasa bilang, jangan eksklusif ya, kita minta seperlunya aja. Nah termasuk ini juga masuk barrier ya, jadi kalau di kantor jangan manja, jangan oh saya kasih kursi roda nih bantuin dong gitu. Kalau bisa sendiri ya kan. Seperti saya kalau misalnya saya harus ngetik ya udah ngetik sendiri gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu Mas. Baik, berarti kalau yang saya dapatkan bahwa dari sahabat-sahabat di sini juga memberikan masukan bahwa oke, fasilitas diberikan, tetapi dari teman-teman disabilitasnya juga nggak boleh manja ya, gitu. Yeah. Harus tetap bisa menunjukkan bahwa kita bisa mandiri. Intinya seperti itu, betul ya Mas? Mas Rama boleh nanya tentang bukunya nggak? Boleh banget, boleh. Ini mau tahu nih gimana sih prosesnya bisa ngegambar, tentu ya kalau ngegambar ini pasti ada proses kan ya Mas? Betul. Boleh nggak sih Mas cerita sedikit Mas? Bisa Saya cerita karakter gini, cerita gimana? sedikit desain karakternya boleh. Ya. Namanya Wahita. Jadi kebetulan saya tunanetra total. Saya mimpi akhir balik itu umur 10 tahun. Waktu itu kurang, kalau nggak salah itu tahun 92. Itu the first time in my life saya tuh bisa melihat visual. Ini yang saya ingat. Dia bilang, nama aku Wahita, aku teman kamu. Kalau kamu nggak dapat jodohmu, aku yang temenin di surga nanti. Ini wujud yang satu-satunya saya tahu visual tuh kayak gimana, gitu. Sampai akhirnya ini dikembangkan menjadi karakter, karena memang saya banyak selain ILO, saya banyak mengisi training di sekolah-sekolah. Jadi Wahita ini saya pakai sebagai ikon. Jadi kalau di Instagram bikin caption, kan nggak mungkin ya sebagai bapak-bapak umur 42 tahun gitu, jangan ini dong gitu. Jadi saya pakai si Wahita ini. Nah kalau Wahita sendiri sebenarnya dia ini bidadari, umurnya 16 tahun, hobinya main game, terus ngemil, nonton drakor, tidur, mandinya itu 2 hari sekali gitu. Tapi bidadari nonton drakor ya Mas? Nah tapi karena memang saya suka Ultraman, suka juga anime, makanya dia ya Wahita judul-judulnya seperti itu. Tapi harapannya maybe next time someday ketemu sama Bumi Langit ini benar-benar bisa jadi superhero Indonesia yang asli. Baik. Alhamdulillah, boleh. Nah, kalau prosesnya itu sendiri gimana Mas? Jadi ada di dalam di bayangan saya, Mas, jadi gini, translate-nya gimana? Saya kebetulan punya ilustrator. Nah, ilustrator ini ya memang karena Wahita itu based on video game sama film animasi, jadi saya carinya memang yang memahami itu. Jadi saya jelasin misalnya saya mau gaunnya itu nutupin kaki ya, terus ada nuansa batiknya supaya Indonesia, terus bentuk pedangnya kayak gimana. Terus sayap, nah sayapnya Wahita ini beda Mas ya, dia bukan tumbuh di punggung tapi bisa dilepas. Baik. Gitu. Jadi tujuannya untuk charger energi dia selama dia ada di bumi, dan supaya nggak kelihatan sama orang lain gitu. Jadi itu dia pakai sayap gitu. Jadi ini yang disebut menghilangkan barrier ya, menghilangkan barrier tunanetra. Selama ini memang harapannya saya sih sebenarnya kepengen ini bisa jadi komik, tapi karena keterbatasan penglihatan, walau begitu saya nggak nyerah. Saya cari ilustrator, saya convey keinginan saya ke ilustrator sehingga barrier itu bisa dipecahkan. Harapannya juga di dunia kerja nantinya begitu. Kalau ada calon karyawan penyandang disabilitas itu jangan disuruh pergi dulu karena dianggap waduh ini harus dibikin lift lagi nih, atau harus ininya harus khusus, enggak. Tapi dilihat barriernya apa gitu. Karena terkadang barriernya simple Mas gitu. Cuma misalnya kalau tunanetra, butuh aplikasi screen reader yang bisa membaca dia, membuat dia bisa mengoperasikan laptop. Ketika itu dipenuhi ya sudah bisa bekerja. Jadi anggaplah ini seperti requirement seorang profesional yang mungkin mereka butuh tablet kan untuk menggambar, ada stylus gitu. Anggaplah begini. Jadi tunanetra itu membutuhkan
screen reader dan laptop. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, boleh dong tepuk tangan nih. Ternyata bukunya udah dijual belum Mas? Sudah, tapi Ada di kalau mana? mau bisa kontak saya karena ini saya jual secara indie aja. Online berarti. Online ya. Harapan saya adalah let's change something unreasonable becomes reasonable. Jadi dari kedua belah pihak. Karena saya dimandati oleh ILO dan ada hubungannya dengan tenaga kerjaan. Apa sih yang nggak reasonable atau unreasonable bagi pemangku atau pembuat peraturan atau bagi perusahaan? Contohnya adalah semacam regulasi umur. Kan kasihan ya, ternyata masih produktif tapi kebentuk umur nggak masuk. Sehat jasmani rohani sudahlah, itu unreasonable. Kasihan ya. Saya rasa semua di sini mental sehat semua ya, insya Allah. Ya. Kalaupun ini tidak ada namanya gangguan mental, itu hanya hambatan saja. Kemudian, nah sama juga nih, something unreasonable buat kami penyandang disabilitas, calon-calon supply, ya calon-calon talent yang nggak reasonable apa? Sekolahnya males, dianggap oh ya udahlah namanya kita penyandang disabilitas jujur aja, ntar ditaruh di rumah ketemu jodohnya juga pasti ada yang mau, jujur pasti kayak gitu maunya. Tapi kita punya misi sebenarnya, jadi untuk menunjukkan bahwa it's not reasonable, nggak masuk akal yang kayak gitu tuh, gitu. Jadi sudah saatnya kalau emang kita mau diperjuangkan, sebenarnya kita sudah sama, kita sudah setara. Tinggal apakah kita mau menunjukkan itu atau tidak pada dunia gitu. Kalau menurut saya sudah benar-benar sudah. Ini contohnya di samping saya nih 3 orang ini yang duduk di sini sudah semuanya ini loh. Tinggal bagaimana kita membuktikan kepada dunia memang ini benar. Sehingga apa? No excuse lagi. Jadi kita bekerja tidak lagi dipandang dari sudut pandang konvensional atau sudut pandang medis, tapi adalah karena ini adalah hak kita. Ya, adalah hak kita sebagai penyandang disabilitas untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sama. Seperti itu, Mas. Baik, berarti another key points, mungkin tepuk tangan dulu nih dari key points dari Mas Rama. Yang saya catat adalah keberanian ya, keberanian untuk menunjukkan diri bahwa kita sebenarnya mampu gitu, dan kita sudah membuktikan itu gitu. Kalau kita sudah punya keberanian itu, tinggal orang-orang tinggal menerima gitu ya. Baik. Wah, seru banget nih. Sayang waktunya nih, katanya Mbak Ariel sudah tweet merah-merah gitu ya, katanya berhenti katanya gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, seperti tadi janji kita di depan, ini ada 2 buku dari cetakan dari Mas Rama, judulnya Prahara Negeri Bidadari gitu ya. Kita akan bikin kuis seruan aja dengan hadiah 2 buku nih. Ini Mas Rama, kita berikan Mas Rama memberikan pertanyaan gitu ya, yang bisa jawab kita kasih buku. Nanti Mas Agung yang lihat siapa yang nunjuk duluan ya. Betul. Mbak Medina sama Mbak Ariel bantuin ya. Yes, oke. Pertanyaan yang pertama, siap ya? Apa kepanjangan dari ILO? Internasional Labour. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Gozi. Untuk kepanjangan ILO ialah International Labour Organization. Iya betul. Terima kasih. Kita kasih dulu hadiahnya. Boleh. Ya boleh. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Oh, masih ada 2 lagi. Oke, jadi bikin 2 pertanyaan lagi Mas. 2 pertanyaan lagi ya. Atau 1 dari Mas, 1 dari teman-teman, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan. Dari Mas Rama ya. Oke. Oh iya. Oh, mungkin 1 penanya gitu ya. Oh gitu, boleh. Tapi kuis dulu ya, kuis dulu. Siap nih. Kalau tadi cowok, boleh nggak sekarang yang cewek? Jadi bukan nggak adil nih supaya dapat semua. Oke, yang cewek nih, siap ya. Pertanyaannya adalah
Siapa nama bidadari saya? In this book. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Di sini. Oke baik. Namanya siapa? Namanya tuh Wahita kalau nggak salah. Wahita, betul. Mamanya Mbak Sasa ya? Iya. Oh iyalah. Padahal lo minta di belakang juga bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ya. Oke, sama-sama. Yang ketiga gimana bukunya nih? Sebenarnya ada lagi mas, satu lagi itu hadiah dari Mbak Keken. Boleh Mbak Keken ya? Hadiah Mbak Keken. Mungkin kita sekarang throw pertanyaan aja. Oke. Untuk dua hadiah ini kita mau ada yang mau bertanya dari teman-teman dari audiens dapat hadiah loh. Ada? Boleh. Sebutin lagi mas namanya, maaf. Cek cek. Oke, selamat sore. Nama saya Dozi. Saya ingin bertanya kepada Mas Rahma yang dari ILO. Kebetulan saya juga fresh graduate dari Politeknik Ketenagakerjaan di bawah Kemenaker. Wow. Jadi saya sangat antusias sekali ketika mendengar kata ILO. Oh, besok harus ikut. Oke, waktu itu saya pernah berpengalaman magang di salah satu perusahaan manufaktur. Dan waktu itu saya sempat berdiskusi terkait penyerapan tenaga disabilitas, yang mana kalau kita bicara regulasi bahwa minimal 1% ya kalau nggak salah Iya, betul, dari betul. total jumlah pekerja. Nah waktu itu saya coba tanya kepada pihak manajemen, kira-kira kendalanya apa sih untuk menyerap tenaga disabilitas gitu. Sebenarnya dari kami sih pengen mas untuk menyerap atau untuk comply Ya. memenuhi 1%. Cuman kami bingung untuk mencari supply tenaga kerja yang berkompeten seperti itu. Ya, mungkin dari pandangan dari Mas Rama, bagaimana sih cara perusahaan untuk mencari talent disabilitas yang mungkin bisa berkompeten seperti itu? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dijawab mungkin mas. Oke, langsung dijawab ya. Baik Mas, jadi memang kalau bicara soal talent ini masih jarang ya, karena apa? Yang pertama biasanya perusahaan itu melakukan perekrutan itu secara pasif ya Mas ya, jadi tidak proaktif. Padahal sebenarnya talent itu ada cukup lumayan banyak, tapi biasanya mereka itu adanya di grup-grup WhatsApp ya, jadi secara informal atau teman yang pernah kerja di company tertentu, oh kemudian masuk ke sana gitu ya. Nah, yang bisa saya rekomendasikan yang pertama adalah tentu saja join atau berhubungan jadi anggota dari JBDI Mas, karena di JBDI ini kan tidak hanya perusahaan tapi juga ada yayasan dan juga agensi yang melakukan training untuk talent dengan disabilitas. Jadi contoh seperti misalnya Kerjabilitas, kemudian ada Suarais, ya itu Mas bisa gabung di sana. Dan kalau di JBDI kita sudah ada datanya Mas, jadi lebih enak nih untuk nanti kalau misalnya mau melakukan perekrutan, kemudian kalau butuh ada training dulu sudah ada agensinya, jadi Mas bisa langsung hubungin. Contohnya ya seperti Kerjabilitas, kemudian ada di Valing, mungkin pernah dengar, nah itu, atau Suarais. Jadi Mas bisa langsung mencari talent sesuai dengan kebutuhan atau demand-nya Mas ini apa gitu. Jadi bisa melakukan seperti itu. Selain tentu saja merubah dulu nih perspektifnya. Jadi lihatlah kami ini sebagai investasi gitu Mas. Oke, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih mas. Nah ini ada hadiah mungkin mas Dwi, hadiah dari Mbak Keken ke penanya. Dapat 2. Jadi sambil baca buku pakai topinya. Dikasih ke masnya.
Kisah masih ada satu buku lagi, mungkin ada dari penanya, dari audiens, ada yang ingin bertanya? Bisa ke Mbak Sasa. Oh, kalau dari teman-teman Mbak Sasa mungkin nggak masalah. Kalau Mbak Sasa udah sering nanya ya. Atau mau nanya ke Mbak Sida dan Keken? Ada? Kalau nggak ada, kita kasih pertanyaan lagi. Oh, ada. Monggo. Selamat siang, perkenalkan saya Gary dari Bekasi. Kebetulan saya juga baru datang tadi dari gereja Blok B Kebayoran. Menarik sekali acara pameran ada kita kan menghadirkan pameran disabilitas, tentu juga